Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, aku Raisya Irfani Farzaldi, panggil aja Ray. Dan aku Rel Sakurila Sylvia, panggil aja Rahel. Dan kami dari SMA Negeri 1 Magetan. Oke Rahel, jadi kan kita udah pakai seragam kotak-kotak nih, nunjukin identitas kita sebagai seorang siswa. Ngomongin tentang siswa, gak bakal lepas sama yang namanya tugas. Oke, jadi gimana nih kabar tugas kamu hari ini? Nah, oke Kak Raisya, ngomongin soal tugas aku sangat menumpuk. Bukan karena apa, karena semakin banyaknya tugas, jadinya menumpuk. Sampai kemarin tuh sempat mikir, nih tugas kalau dijajarin aja gimana? Kan biar gak numpuk. Bener juga sih, biar gak numpuk jajarin aja. Iya, bener banget. Canda. Oke, ngomongin soal tugas, ngomongin soal seragam dan sekolah dan lain-lain. Kita tuh udah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun ya kan, udah ngadepin pandemi saat ini ya kan. Yes, bener banget. Apalagi kita tuh sekolah di rumah aja, online daring, pasti banyak struggles, banyak challenges yang udah kita hadapin. Nah, apa aja sih Kak Raisya yang udah Kak Raisya hadapin? Oke, jadi kita flashback dulu nih ya. Dimana saat itu COVID-19 pandeminya merebak banget. Kita kan bener-bener diputar nih 180 derajat. Dari yang awalnya sekolah offline, bisa ketemu teman, ketemu guru, ngerasain pelajaran secara langsung gitu, yang takut guru killer dan lain sebagainya. Jadi fully 100% jadi online ya kan Rahel. Jadi tuh kita kan siswa gak mungkin nih dari latar belakang yang sama, pasti ada yang fasilitasnya kurang memadai, kurang akses dan lain sebagainya, sampai-sampai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas bagi semua usia yang udah dicanangin PBB nih pada tahun 2015 silam untuk agenda 2030, itu tuh bisa dibilang ini nih kayak mengalami suatu rintangan yang menghambat realisasinya ya kan? Iya, jadi nggak bisa terwujud secara optimal ya kan? Iya, Apalagi kan untuk menghadapi ini butuh yang namanya kerjasama dari semua pihak. Untuk mendapatkan kesuksesan ini kuncinya cuma satu, kedisiplinan oleh semua pihak. Bukan hanya dari siswanya aja, tapi juga guru, juga orang tua kita tetap disiplin supaya kita tuh semangat belajar walaupun hanya di rumah aja. Iya, so true. Apalagi nih ya, kalau kita lihat fenomena siswa untuk adaptasi, untuk bisa adaptasi ya di sini itu di pembelajaran online, itu tuh kita pasti tahu nih, kita ngadepin yang namanya learning loss, yaitu kemunduran aspek akademis, di mana pengetahuan dan juga keterampilan siswa itu mengalami kemunduran yang signifikan ya kan Rahel? Iya benar banget, dari interaksi sosial kita juga sekarang kan semakin berkurang kan karena adanya pandemi ini. Jadi menyebabkan learning loss itu sendiri. Nah, kalau dipikir-pikir itu kan kalau kita nggak ketemu sama guru, pasti kita nggak bakal secara optimal paham dengan adanya materi, ya kan? Nah, kalau nggak ketemu teman-teman, pasti jiwa-jiwa ambis kamu, jiwa-jiwa kompetitif kamu pasti akan menurun. Iya benar nggak sih? Benar sih. Dan juga kalau kita lihat nih dari PISA, Program for International Students Assessment-nya Indonesia tahun 2018, kompetensi membacanya kan berada di peringkat 77 dari berapa ya? 72 dari 77 negara ya kan? Kemudian yang matematika itu 72 dari 78 negara. Dan yang sains itu 70 dari 78 negara. Nah, itu kan baru tahun 2018 nih. Nah, kita dihadapin dengan pandemi COVID-19, itu kan jadi semakin menurun secara signifikan ya kan Rahel? Iya benar banget. Jadi kayak prihatin banget gak sih pendidikan di Indonesia sekarang semakin menurun gara-gara pandemi saat ini, ya kan Kak Yes, benar banget. Nah, kita udah menghadapi ini ya yang berbagai macam learning loss. Terus ini ada juga loh kemunduran karakter ya. Oh iya benar banget, adanya kedekadansi atau kemunduran karakter. Bisa kita lihat aja sekarang tuh menghubungi guru aja kayak kita kan pakai lihat WA dong. Nah, kita tuh bingung caranya beretika dan mengungkapkan sopan santun kita ke guru tuh gimana, kan sekarang jadi bingung kan gara-gara online ini. Yes. Nah, aku tuh beberapa waktu yang lalu kan lagi scroll TikTok nih ya kan, nemu video lewat FYP. Itu tuh ada waktu MPLS di sebuah sekolah gitu. Nah, kan online nih ya. Nah, sebagian besar siswanya itu tuh kurang bisa beretika gitu. Jadi jatuhnya tuh nggak sopan ke guru. Bukan hanya beretika dengan guru aja. Kita kan sekarang nggak ketemu sama teman-teman. Iya, sebenarnya. Walaupun PTM sekarang 50%, sekarang tuh ketemu sama teman-teman tuh jadi awkward nggak sih? Gara-gara gimana ya, bawaan dari pandemi itu sendiri, kita jadi anak antisosial. Kita jarang berinteraksi sosial dengan teman-teman yang lainnya. Apalagi sekarang kan juga pakai masker. Yes. Kita nggak bisa ngelihat muka teman-teman. Jadi kurang kenal ya. Iya, kurang kenal. Jadi kayak kamu siapa? Kamu siapa?
Oke. Benar. Dan juga ini ya dengan seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya teknologi, sekarang kan udah ada vaksin, terus lain sebagainya, terus seiring dengan berbagai macam ribuan tantangan yang udah kita hadapi di dunia pendidikan ini, akhirnya tibalah kita di saat new normal. Nah, sekolah kita juga udah menerapkan berbagai macam metode Iya, pembelajaran banyak ya kan yang banget. Iya. efektif. Bangga banget bisa menjadi salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Magetan karena guru-gurunya sangat kreatif, sangat inovatif, bisa menciptakan suatu sarana pembelajaran untuk siswa-siswanya, apalagi di saat pandemi saat ini. Jadi semuanya itu pembelajaran itu secara merata, bukan mungkin hanya ganjil aja, tapi ganjil dan genap pun Tetap seimbang ya tetap kan? seimbang. Iya. Nah, itu kan udah banyak nih kayak penerapan sistem blended learning. Kayak apa aja ya Rahel contohnya? Contohnya aja dari awal tuh iOS, ada Yes. e-learning, dan yang terbaru nih ada Jardaja. Apa sih Kak Resya Jardaja Tahu tuh? nggak sih, ini tuh favoritku banget loh. Masa sih? Soalnya iya, itu tuh bener-bener membantu aku dalam pembelajaran banget. Jadi tuh Jardaja pengalokasian waktu ke siswa untuk 50% ya kan. Mungkin kan kita tetap ganjil genap nih PTM-nya. Iya. Nah, tapi yang 50% di rumah itu tetap dapat kesempatan yang sama, akses yang sama melalui video conference. Jadi nggak bakal ketinggalan pelajaran ya kan Rahel? Iya, jadi pembelajarannya itu secara merata, bukan kayak yang bilang tadi, bukan hanya ganjil atau genapnya aja, tapi semuanya merata. Jadi pembelajaran walaupun secara daring tetap optimal. Yes, nah, bener. ada satu lagi nih Kak Resya, yaitu BIB. Nah, aku penasaran nih sama BIB. Apa sih Kak Resya? Bimbingan intensif belajar. Jadi tuh kita kan udah kelas 12 nih. Oke. Bakal menghadapi yang namanya UTBK, ujian sekolah, ngeri gak Ngeri tuh? banget. Oke, kita kan jadi butuh suatu persiapan yang optimal banget nih kan. Nah, jadi di BIB itu kalau misalnya yang masuk waktu paginya, waktu pembelajaran KBM biasa itu genap, berarti yang BIB nanti sore sampai jam 3 itu bakalan yang ganjil. Jadi tuh tetap seimbang, gak bakal ada yang kelewat pelajarannya Iya, gitu. jadi kita nggak ngeri-ngeri banget kan buat ngadepin UTBK dan Yes. SBM. Jadi kita udah mempunyai persiapan yang banyak banget, apalagi kan udah jauh-jauh hari kan BIB ini. Yes, so Oke, true. oke. Oh iya Rahel, aku mau tanya nih, penasaran. Nah, harapan apa sih yang kamu punya untuk sekolah kita atau bahkan mungkin untuk negara lingkup luas ya, negara Indonesia untuk memajukan atau mutu pendidikannya biar lebih bagus lagi di era new normal ini? Nah, harapan aku sendiri sih khususnya buat SMA Negeri 1 Magetan, guru-gurunya itu lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, menciptakan sarana pembelajaran untuk siswa-siswanya. Jadi siswanya itu nggak boring buat belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah itu tetap asyik gitu, jadi tetap enjoy dalam belajar. Nah, untuk Indonesia sendiri, aku juga berharap bisa lebih improve lagi tentang sistem pembelajarannya gitu Kak Resya. Amin. Nah, oh iya, dari pembicaraan kita sejauh ini, aku tuh penasaran sama Kak Resya. Tips dan triks kamu selama menghadapi pendidikan kamu di era new normal ini gimana Kak Resya? Oke, jadi yang paling utama banget nih ya, paling penting sebenarnya tuh kita tetap stay sane di ya situasi ini Iya, ya kan. Nah, kita tetap bisa berprogres, tetap bisa bisa merealisasikan suatu perkembangan yang signifikan baik untuk diri kita sendiri maupun lingkup luar. Dan juga kita tetap nih kayak metode pembelajaran yang sesuai sama kita. Misal kalau aku sih auditory visual gitu. Nah, Sama kemudian oke, siap. Nah, di sini ini nih, masalah itu pasti akan berlalu lala. Gak gitu Kak. Gak gitu. Jalan pasti ada, jalan buntu. Enggak, Canda. canda. Yang penting tuh kita tetap tetap enjoy dalam kita menjalani sistem pendidikan ini. Terus kemudian juga tetap dengan suasana hati yang ceria, yang gembira, supaya nggak jadi beban. Iya benar. Jadi belajar tuh bukan suatu beban, tapi suatu kesukaan sendiri dan kesenangan sendiri buat kita. Oke. Iya bener banget. Iya. Oke Rahel, kita udah di penghujung podcast nih. Aku seneng banget loh, terima kasih Aku banyak juga bisa sharing-sharing, brainstorm ya kan. Iya. Terima kasih kembali untuk Kak Resya udah mau sharing sama aku, udah kasih tips and tricksnya buat aku juga buat teman-teman di rumah. Terima kasih banget Kak Resya. Oke, terima kasih kembali. Nah, oke buat teman-teman yang di rumah jangan lupa buat tetap patuhin protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan ya kan? Ya tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan kalian semua. Dan juga, ya ini kan walaupun udah new normal, bukan berarti COVID itu udah hilang, enggak. Ya benar Oke, banget. kalau gitu sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah!